Lalu seberapa berpengaruh nomor urut ini bagi pasangan capres dan juga cawapres, akankah menjadi faktor pendongkrak kemenangan? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami analis sosiologi politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun yang tersambung bersama kami dari luar studio. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ubed. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Bram. Baik Mas Ubed, jadi seberapa berpengaruh kemudian terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan begitu, atau ini kemudian hanya dimaksimalkan sebagai nomor dan mempercantik bumbu-bumbu jualan saja begitu? Ya, sebetulnya belum ada riset yang cukup presentatif untuk menerjemahkan pengaruh nomor urut Mhm. terhadap elektabilitas. Ya. Belum ada riset terakhir yang bisa meyakinkan itu, karena memang sesungguhnya nomor urut itu adalah penanda untuk pasangan calon mendapatkan urutan di dalam proses pemilihan umum pada saat nanti 14 Februari 2024. Karena itu sebetulnya sebagai penanda dia memudahkan sebetulnya untuk dijadikan sebagai instrumen dari para kandidat untuk melakukan kampanye. Jadi saya melihat di satu sisi dia hanya sebagai penanda, tapi di Mhm. sisi lain dia adalah instrumen penting untuk kampanye para pasangan calon. Sehingga dengan satu upaya yang sangat mungkin menarik dari para kandidat atau para calon, menggunakan angka-angka itu dijadikan sebagai alat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Oke, Mas Ubed, Nah, seberapa kemudian kalau Anda katakan itu menjadi instrumen begitu, seberapa itu bisa dimaksimalkan dan seberapa kemudian itu menjadi simbol yang asosiatif begitu? Misalkan satu kepada Amin, dua kepada Prabowo, tiga kepada Ganjar. Apakah misalkan penyimbolan penggunaan angka tersebut masuk dalam namanya itu menjadi penting begitu? ya saya kira itu sangat ditentukan oleh kreativitas dari pasangan calon dan kreativitas dari tim pemenangan. Seberapa kreatif mereka kemudian merancang nomor urut itu sebagai instrumen kampanye. Mhm. Misalnya nomor satu diasosiasikan oleh banyak pengamat sebetulnya untuk menjelaskan bahwa itulah nomor yang terbaik misalnya. Nomor dua adalah simbol dari victory misalnya dan Mhm, seterusnya. mhm. Nomor tiga sebagai simbol persatuan. Itu kan satu narasi yang sebetulnya umum bisa ditangkap oleh publik sebagai satu simbol-simbol tertentu. Tetapi bisa juga dengan kreativitas yang lain misalnya nomor satu itu sebagai satu pilihan dengan satu narasi yang melekat pada satu kalimat misalnya atau satu kata misalnya. Satu adalah pilihanku misalnya atau dua dengan kalimat yang bisa dikatakan mendekati satu upaya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan yang solid misalnya Mhm. dan seterusnya. Jadi kreativitas dari pasangan calon dan kreativitas dari tim pemenangan menjadi sangat menentukan apakah mereka mampu menemukan ide-ide kreatif dari nomor-nomor urut itu. Jadi ide kreatif yang menentukan apakah nomor urut itu memiliki korelasi dengan elektabilitas. Nah, di masyarakat Indonesia itu juga memang ada fenomena yang unik sebetulnya Mas Bram. Oke. Yaitu fenomena mengaitkan nomor-nomor tertentu dengan satu perspektif yang mungkin agak mengandung apa ya mistisisme gitu semacam itu atau hal mistik yang dikaitkan dengan alam-alam lain. Saya kira Mhm. tapi itu hal yang menurut saya irasional ya. Ada irasionalitas di dalam pemilih kita yang menafsirkan nomor-nomor urut itu sebagai simbol-simbol tertentu Oke, yang Mas. kemudian ditafsirkan sebagai harapan, kemenangan dan seterusnya. Oke, Mas Ubed, kalau Anda mengatakan ini kemudian ada faktor irasional begitu dalam menafsirkan nomor begitu ya, artinya bagaimana sebetulnya masyarakat menerima nomor itu tadi? Seberapa akhirnya penting nomor itu kepada masing-masing paslon? Apakah ketika nomornya berubah atau misalkan kita tukar nomornya antar paslon, itu akan mempengaruhi persona paling tidak yang ditangkap masyarakat hari ini? Jadi intensitas sosialisasi dari kreativitas nomor itu yang akan melekat pada ingatan publik. Jadi misalnya pada tahap pertama ini pemilu, misalnya kalau dilakukan terjadi dua putaran, misalnya pada putaran pertama nomor satu melekat pada pasangan Amin. Kalau kemudian di dalam peraturan KPU di putaran kedua akan terjadi pengundian ulang,
lalu pasangan Amin ternyata mendapat nomor 2 misalnya, itu bisa merubah persepsi publik bisa terkecoh kalau dia melekatkan dirinya sekuat dengan nomor yang diinformasikan atau disosialisasikan kepada publik. Jadi memang ada sisi konsekuensinya. Kalau terlalu melekat pada nomor 1, kemudian pada putaran kedua itu berubah, publik akan juga agak sedikit terkecoh misalnya dengan terlalu kuat sosialisasi nomor urut itu kepada publik. Maka sebetulnya yang harus dilekatkan adalah nomor urut dengan pasangan calonnya. Kalau kemudian hanya nomor urut saja, itu dikhawatirkan kalau terjadi 2 putaran, publik terkecoh dengan nomor urut. Bisa saja terjadi semacam itu. Oke, Mas Ubed, ini juga menarik begitu. Artinya apakah kemudian hari ini masyarakat kita akan terpengaruhi begitu oleh faktor-faktor yang mungkin kita anggap kurang rasional, kemudian kita menafsirkan nomor-nomor dan itu ada kecenderungan tertentu begitu, Mas Ubed? Ya, saya kira bisa saja dikait-kaitkan dengan hal-hal yang sifatnya mungkin spiritual ya. Ada angka 1 dikaitkan dengan agenda-agenda spiritual tertentu, misalnya nomor 2 juga sama, nomor 3 juga sama. Itu sangat mungkin. Di Indonesia ini kan terlalu kreatif dalam urusan semacam itu. Cuman saya melihatnya mungkin kalau kita lihat dari perspektif ilmiah, itu lebih pada perspektif psikologi politik misalnya. Jadi kalau misalnya 3 pasangan memang agak diuntungkan di posisi yang center ya, yang pusat, karena kan kalau ganjil itu jumlahnya ada pinggir, ada kanan, ada tengah gitu. Tetapi kalau kemudian intensitas sosialisasinya begitu kuat dari nomor itu, maka posisi ingatan itu lebih dominan secara psikologis politik dibanding posisi center itu di dalam kertas suara. Kan orang kalau buka kertas suara, begitu dibuka dia melihat, bisa saja dia langsung ke pusat kan. Tapi kalau di pikirannya dia adalah saya nomor 1 atau nomor 3, dia bisa berubah. Mas Ubed, ini menarik, Anda mengatakan psikologi politik begitu. Saya ingat salah satu teori atau kemudian hipotesa begitu mengatakan bahwa kita akan cenderung melihat ke kanan dulu karena kita ke kiri atau ke kanan itu tergantung dari cara kita menulis. Ini kan ketika abjad itu dari kiri, ketika kita menulis Arab dari kanan. Ini apakah itu akan juga menentukan begitu masyarakat kita dalam melihat mana yang lebih prioritas misalkan, Mas Ubed? Saya kira teori psikologi itu memberikan jawaban yang cukup ilmiah dari kebiasaan setiap orang. Jadi ada kecenderungan kebiasaan itu membentuk pikirannya. Ada istilahnya dalam sosiologi politik disebut dengan habituasi. Jadi ada proses habituasi di situ, kemudian membuat orang itu terbiasa melakukan perilaku tertentu. Jadi kalau dia gerakan-gerakan tangan, yang gerakan tangan itu berkoalisi dengan mata, lalu berkoalisi dengan psikologisnya, maka kebiasaan itu melekat. Kalau dia dari sebelah kiri, terbiasa misalnya meletakkan sesuatu di tempat kiri, maka nomor 1 menjadi sesuatu yang mungkin akan intensif dilihat. Kalau dia terbiasa meletakkan sesuatu di sebelah kanan, bisa jadi nomor 3 yang kemudian mereka pertama kali dilihat. Tapi kalau dia terbiasa meletakkan sesuatu di tengah, secara psikologis otomatis dia melihat di tengah itu, Mas. Jadi memang proses habituasi yang secara psikologis politik akan menentukan apakah masyarakat pertama kali membuka kertas suara itu melihat ke kiri atau ke kanan atau ke tengah. Jadi saya kira itu ada benarnya sebenarnya secara ilmiah ya. Oke, menarik. Apalagi kemudian kalau analisa ini mungkin didengar dan dimaksimalkan oleh para calon begitu ya untuk sosialisasi dan pengenalan nomor mereka begitu. Terima kasih atas insight dari Anda, Mas Ubedillah Badrun, analis sosiologi politik UNJ Jakarta. Terima kasih. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Bram.